Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Selamelani, NPM 1817051005 dari kelas A. Di sini akan menjelaskan dan menjawab ujian praktikum machine learning. Jadi di sini ada lakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan R. Soal yang pertama yaitu penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data untuk poin yang pertama, yang kedua analisis korelasi, yang ketiga yaitu normalisasi data dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Jadi untuk soal yang pertama yaitu ini ada datanya diambil dari UCI dataset. Selanjutnya itu ada MyData Read CSV. Ini dimaksudkan untuk membaca data CSV dari dengan dinamakan MyData. Selanjutnya yaitu melihat isi-isi data dengan summary MyData. Ini dimaksudkan untuk melihat isi data dari MyData. Ini line 13 ini adalah sebelum dinormalisasi. Gitu. Selanjutnya yaitu merubah tipe data kelas kategorial dengan MyData. Ini dimaksudkan mengubah tipe kelasnya menjadi faktorial gitu. Jadi faktorial yang diubah kolom 1 itu MyData. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis korelasi variabel. Ini dimaksudkan mengambil data di library basic ini. Selanjutnya ada plot analisis. Jadi plot analisis ini ada pairs panels. Ini dimaksudkan untuk memunculkan plot analisis tersebut gitu. Dengan syarat kolom 1 sampai dengan 170 itu tidak digunakan. Backgroundnya ada red, blue, green gitu kan. Dengan PCH itu 21. Ketika kita meran ini, plot ini akan menghasilkan seperti ini. Gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu ada normalisasi data. Dan untuk dimulai dari normalisasi data ini itu sesudah dinormalisasi gitu kan. Tadi kan sebelum dari yang 13 itu kan sebelum normalisasi ini. Sekarang sesudah dinormalisasi itu ada main_data. Ini dimana membuat rata-rata sebuah kolom gitu, kolom 1 gitu kan. Dan ini 2 koma main ini maksudnya dapat dibagi-bagi. Selanjutnya ada std_data. Ini dimaksudkan membuat value std_data tersebut gitu. Selanjutnya yaitu ada nor_mydata. Ini dimaksudkan untuk membuat data nor_mydata gitu kan. Kecuali di kolom 1 gitu. Selanjutnya yaitu ada view nor_mydata. Ketika kita meran itu akan view ini akan menghasilkan ini nor_mydata. Ini data-datanya tadi ya. Selanjutnya yaitu nomor 2, clustering secara partisional dan hierarki. Poin pertama, analisis matrik distance data. Yang kedua itu ada partisional dengan k-means, lakukan graphic analysis dan grafik plot gitu. Selanjutnya ada hierarchical, K-tree dan grafik dendrogram. Untuk soal nomor 2, nah di sini soal nomor 2, nah clustering secara partisional dan hierarki ini menghitung jarak ya. Ini ada distance_data gitu kan. Ini dimaksudkan menghitung jarak data yang ternormalisasi gitu. Selanjutnya ini ada tabel distance ini. Ini saya sudah merunning. Ini ada tabel distance dan view-nya. Saya sudah sempat merunning dan
terjadi sedikit kendala dan untung saja saya sempat screenshot gitu hasil runningan dari tabel distance gitu kan. Untuk hasilnya seperti ini tabel distance-nya. Jadi saya sempat merunning dan sedikit terkendala mengenai pada saat merunning ini di line 4 dan 5 ini. Itu mungkin dikarenakan hardware dari laptop saya ini kurang memadai, jadinya tiba-tiba saja laptop saya mati dan untung saja saya sempat meng-screenshot hasil dari runningan line keempat dan lima. Selanjutnya yaitu menghitung partisi comments. Di sini ada k-member, k_member_underscore data. Nah, untuk ini itu tuh membuat data baru dari k_member gitu kan. Nah, datanya ini sudah ternormalisasi gitu, dan mengambil 10 iterasi. Selanjutnya di sini ada plot. Di plotnya ini kita running. Nah, ketika di running plotnya akan muncul seperti ini untuk yang sebelahnya. Selanjutnya yaitu ada elbow graphic analysis WSS, yaitu within cluster zoom. Jadi di sini ada WSS-nya ini membuat value baru bernama WSS gitu kan, memakai data yang sudah ternormalisasi gitu kan, kecuali kolom yang pertama dengan ditambah yang sudah ternormalisasi gitu kan. Di sini juga ada for i in 1,5 gitu kan, dimana i-nya ini kolom antara 1 sampai dengan 5 itu WSS-nya diambil data ternormalisasi yang sudah di comment tersebut gitu. Selanjutnya yaitu ini ada plot ini. Plotnya saya running. Nah, ketika di running akan seperti ini nih WSS-nya ini ya, plotnya hasilnya. Selanjutnya yaitu hierarki clustering. Hierarki clustering ini ada nor_my_data gitu kan. Ini dimaksudkan membuat membuat data baru bernama nor_my_data gitu, dimana mengambil data tersebut itu dari distance data gitu kan, distance data dengan metode average gitu kan. Selanjutnya di sini ada plotnya saya running gitu kan. Nah, ketika di running, nah akan muncul cluster dendrogram seperti ini di plotnya. Selanjutnya ini potong dendrogram menjadi kelompok. Nah, di sini ada member_my_data. Ini dimaksudkan membuat value baru dengan nama member_my_data gitu kan. Memotong memotong dendrogramnya itu yang sudah dinormalisasikan gitu menjadi 5 kelompok. Selanjutnya di sini ada tabel data. Tabel datanya saya run. Nah, ini tabel datanya ini di konsolnya seperti ini dan plotnya juga saya run. Nah, ketika plotnya di run itu akan muncul gambar seperti ini ya, member_my_data gitu. Selanjutnya di soal nomor 3 itu ada classification dan prediksi menggunakan naive Bayes. Pisahkan data 80% training dan 20% data test. Terus selanjutnya jelaskan model naive Bayes yang dihasilkan, jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training, dan jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing gitu kan.
Untuk soal yang nomor 3, ini saya sudah juga mengerjakan. Jadi di sini ada library DPLR dan DPLYR dan naive Bayes. Nah, di sini ada merubah tipe data menjadi faktor atau kategori. Di sini ada my data as faktor my data. Ini dimaksudkan mengubah kolom X ya. Kolom X ini untuk yang line 5 dan kolom Y ini menjadi sebuah faktor gitu, menjadi sebuah faktor. Nah, selanjutnya ini ada sum sapling untuk partisi data gitu kan. Dan ini dimaksudkan untuk yang tadi ya, ini apa namanya, memisahkan data 80% dan 20%. Di sini ada sheet 1, 2, 3. Ini dimaksudkan untuk mengambil sampel 1, 2, 3, 4 jadi data gitu kan. Selanjutnya ada index sampel, ini line 10 ini dimaksudkan membuat value gitu, membuat value namanya index, mengambil sampel data dengan bernilai benar gitu, dengan data 80% untuk training gitu kan, dan 20% itu data test. Selanjutnya yaitu data train gitu kan, data train by data gini kan, membuat data baru dengan nama data train yang isinya 80% itu data train. Selanjutnya yaitu ada data test, dan data test ini juga membuat data baru bernama data test, dan isinya itu 20% itu data test. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi naive Bayes gitu kan. Ini ada naive model. Ini maksudnya membuat data baru namanya naive model. Nah, datanya itu dari trend user kernelnya itu bernilai true atau bersifat true gitu kan. Nah, di sini ada naive modelnya. Ini kita run. Nah, untuk naive modelnya seperti ini konsolnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuktian model. Nah, untuk pembuktian model ini ada data trend. Jadi dimaksudkan ini nih, pembuktian ini 80% itu nilai Y-nya itu bernilai ini nih, bernilai Y-nya ini sama dengan 5 nih. Ketika saya run, nah akan muncul seperti ini nih. Untuk rata-ratanya mens X kali 20 dan SD-nya ini X kali 20 nih, hasilnya seperti ini. Untuk pembuktian model itu data trendnya yang 80% data trend. Selanjutnya yaitu ada data test. Untuk data test sama, kita running. Nah, hasilnya berbeda ya. Ini karena data test ini 20% itu data test. Selanjutnya yaitu ada visualisasi model naive Bayes gitu kan. Ini ada plot naive Bayes. Nah, di sini ini maksudnya menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi kita running dulu, nanti dia akan menampilkan di plotnya. Nah, ini
Nah, untuk ini jadi kan udah muncul tuh. Udah muncul. Nah, ketika udah muncul di sini selanjutnya itu ada probability model Naive Bayes. Jadi untuk ini kan ini kan ada probability Naive Bayes ini di ada P trendnya ini dimaksudkan untuk membuat data baru gitu kan, data P trend dengan isi yang diambil dari data trendnya kan. Nah di sini ada headnya ini kita nah ini kan udah nih di running. Ketika di running itu dia akan headline-nya nah akan muncul seperti ini. Sudah selesai. Untuk prediksi data trendnya ini data trend kan 80% data trend gitu kan. Jadi untuk ini prediksi P1-nya itu diisi dengan Naive model gitu. Naive model. Ini kalau di running akan muncul seperti ini. Ini begitu juga. Sama ini ketika di running plotnya akan muncul seperti ini datanya. Begitu juga dengan prediksi ini data tes. Sama ketika di running ini tabelnya akan muncul seperti ini. Lalu ini juga untuk rata-ratanya akan muncul seperti ini. Dan plotnya ketika di running itu akan muncul akan muncul sini. Ini di sini juga prediksinya itu berbeda ya di antara data training dan data test, dan presentasinya juga beda. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.